Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan alur cerita sebuah anime yang diciptakan oleh tim anime Jepang yang bernama Animasi Kyoto yang rilis pada tahun 2016 Juli lalu yang bernama A Silent Voice. Cerita dimulai dengan seorang pemuda SMA yang mencoba bunuh diri dengan melompat dari jembatan, namun gagal karena ada orang lain di sekitarnya. Cerita pun berpindah waktu ke masa kecil pemuda tersebut yang bisa kita panggil Ishida. Pada saat SD, Ishida menjalani kehidupan damai bersama teman-temannya sampai mereka kedatangan murid baru. Permasalahan pun mulai muncul. Ishida dan teman-temannya kedatangan murid baru yang bernama Nishimiya. Ia memiliki keterbatasan yakni tunarungu yang mengakibatkan ia sulit berteman dan menjadi bahan bulian dari Ishida. Karena terlalu sering dibully dan sampai mengakibatkan kecelakaan, Nishimiya pun pindah sekolah. 西宮さんは転校しました。はいと。 Singkat cerita, perdebatan antara kelas pun terjadi. Ishida pun saling tuduh-menuduh bersama dengan teman-temannya. Akibat dari perdebatan tersebut, hubungan Soya dan teman-temannya pun kacau, hingga ia dibully dari SD hingga SMP. そして俺は孤立した。 Cerita pun berganti waktu ke masa SMA Ishida, di mana di suatu kebetulan Ishida bertemu kembali dengan Nishimiya yang sudah tumbuh dewasa. Ishida pun di sini tidak ingin melewatkan kesempatannya tersebut. Ia memanggil Nishimiya dan ingin mengembalikan buku komunikasi yang ia buang dulu, yang ia lupakan. Dengan tanpa berpikir panjang, di sini pun Ishida memulai pembicaraan dengan mengajak Nishimiya untuk berteman. Namun ia berpikir dia menggunakan bahasa isyarat yang salah. Namun kenyataannya Nishimiya terharu. Scene pun berpindah kepada keesokan harinya, di mana pada saat sarapan, ibu Ishida menanyakan tentang rencana bunuh dirinya tersebut. Ishida pun mengaku bahwa telah terjadi banyak masalah dan ia ingin menggunakan uang tersebut untuk menggantikannya. Namun kenyataannya ibu Ishida merasa sangat kesal atas kejadian tersebut dan ia pun akan mengancam apabila Ishida ingin mengulanginya lagi, maka ia akan membakar uang hasil pemberiannya tersebut. Dan seperti biasa, Ishida selalu pergi ke sekolah tanpa memandang teman-temannya karena takut akan kejadian yang dialaminya pada SMP terjadi kembali di SMA. Pada saat ingin pulang, Ishida bertemu dengan teman sekelasnya yang mengalami kesulitan. Temannya tersebut menyadari akan kesadaran Ishida dan meminta tolong kepada Ishida. Dan Ishida pun menawarkan sepedanya untuk dipinjamkan. Namun sayangnya, sepedanya tidak dikembalikan oleh orang tersebut. Pada saat pulang, ia bertemu kembali dengan temannya Nagatsuka yang ternyata menemukan sepeda yang dipinjamkan oleh Ishida tadi. Ishida yang awalnya dingin dan tidak berani menatap siapapun, akhirnya mulai berani menatap orang-orang di sekitarnya. Dan ia pun mulai bisa berteman meskipun sedikit. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit menjadi bukit. Ishida pun mulai memiliki banyak teman seperti adiknya Nishimiya, teman SD-nya Sahara, dan juga bertemu kembali dengan teman sebangkunya Ueno. Singkat cerita, hubungan antara Nishimiya dan Ishida di sini sudah mulai dekat dan mereka pun mulai berteman akrab. Dan di sini Nishimiya berusaha ingin mengajak Ishida untuk bertemu. Namun tidak seperti biasanya, di sini Nishimiya mengganti gaya rambutnya. Dengan kata lain, Nishimiya di sini ingin menembak Ishida. Namun antara Ishida tidak peka atau tidak mengerti bahasa dari Nishimiya tersebut, ia salah mengartikan kata-kata suka dari Nishimiya, yang membuat Nishimiya merasa malu dan jengkel dan pulang. Pada saat di sekolah, teman lamanya Ishida Kawai juga mengikuti gaya Nishimiya, yaitu mengganti gaya rambut. Ishida pun menanyakan apa maknanya, namun belum ia dapatkan. Tetapi meskipun belum mendapatkan jawabannya, di sini Ishida mendapatkan dua teman baru, yaitu Kawai dan Mashiba. Pada saat hari libur,
Teman-teman Ishida mengajak Ishida untuk pergi jalan-jalan dan bersenang-senang. Dan akhirnya Ishida pun kembali merasakan pertemanan yang sempat ia lupakan. Tak lama kemudian, nenek dari Nishimiya pun pergi meninggalkan keluarga Nishimiya. Dan di sini Ishida pun mengajak Nishimiya dan adiknya untuk pergi bersenang-senang untuk menghilangkan luka yang ada di hati mereka. Pada saat Ishida ingin mengajukan kapan jalan-jalan lagi, adik Nishimiya mengatakan kalau mereka ingin menyiapkan pesta ulang tahun untuk ibunya. Dan Ishida pun ikut serta membantu. Pada saat merayakan pesta tersebut, mereka merencanakan besok ingin mengikuti acara festival kembang api. Scene pun berpindah di saat malam hari, pada saat festival mulai. Disinilah permasalahan baru mulai muncul, di mana di saat ibu dan adiknya Nishimiya pergi jajan, Nishimiya pun pergi izin untuk pamit pulang, dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Pada saat Nishimiya sudah pulang, adik Nishimiya meminta tolong Ishida untuk membawa kameranya ke tempat festival untuk berfoto. Namun pada saat dia mengambil kamera, ia melihat Nishimiya yang menaiki ujung jendela rumahnya dan ingin melakukan bunuh diri dengan meloncatkan diri dari gedung. Tetapi untungnya ia diselamatkan oleh Ishida. Namun alhasil akibat dari perbuatannya tersebut, Nishimiya berhasil terselamatkan, namun Ishida terjatuh ke bawah dan tenggelam. Ibu dan adik Nishimiya yang mengetahui rencana bunuh dirinya tersebut merasa sedih akan kebodohan dari kakak dan anaknya ini. Namun karena merasa bersalah, Nishimiya pun berubah dan tidak akan melakukan bunuh dirinya lagi. Ia pun mulai sering menjenguk Ishida meski dicegah oleh Ueno. Namun ia tetap ingin bersikeras untuk bertemu Ishida meski selalu dihalangi oleh Ueno. Nishimiya pun bertemu dengan teman-temannya Ishida dan meminta maaf akan kesalahannya yang ingin membunuh diri tersebut dan diterima oleh semua teman-temannya. Pada saat Ishida sudah sadar, ia pun kembali bangun dan bercerita tentang Nishimiya tentang mengapa ia ingin bunuh diri. Nishimiya mengaku kalau ia merasa bersalah akan kehadirannya, ia dan teman-teman lamanya menjadi kacau. Sehingga Nishimiya merasa apabila ia tidak ada akan menjadi lebih baik. Pada saat sudah sadar, Ishida pun pergi ke sekolah dan ia disambut oleh teman-temannya. Dan Ishida pun mengajak teman-temannya untuk pergi berkeliling. Dan Ishida di sini berusaha untuk mendengarkan suara-suara yang ada di sekolah dan mulai menatap semua orang di sekitarnya. Dan di sini pun Ishida merasa bahagia karena bisa merasa kehidupan yang normal seperti dulunya.